Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 30 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon beri bantuan kepada warga yang rumahnya roboh diterjang angin kencang. Pemkot Tangerang Selatan akan merelokasi kabel internet yang mengganggu estetika kota. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah merilis jumlah kuota haji Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.253 jamaah. Pemerintah Kabupaten Serang akan segera melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sistem kerja instansi pemerintah. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah merilis jumlah kuota haji tahun 2023 sebanyak 1.253 jamaah. Jumlah tersebut berdasarkan daftar jamaah lunas tunda, nomor urut porsi, lanjut usia, dan jamaah cadangan. Berikut laporan Jang Tripang dari Ujung Kulon FM Pandeglang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah merilis jumlah kuota haji tahun 2023 sebanyak 1.253 jamaah. Jumlah kuota haji tersebut berdasarkan daftar jamaah lunas tunda, nomor urut porsi, lanjut usia, dan cadangan yang berhak konfirmasi pembayaran pelunasan setoran biaya perjalanan ibadah haji kuota tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kantor Kemenag Pandeglang, Mukholid mengatakan bahwa kuota calon jamaah haji untuk Pandeglang sudah keluar, yaitu sebanyak 1.253 orang berdasarkan data dari Provinsi Banten pada hari Selasa 28 Maret 2023. Mukholid menjelaskan, kuota tersebut terdiri dari calon jamaah haji lunas tunda karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 sebanyak 641 jamaah dan lunas tunda tahun 2022 sebanyak 38 jamaah haji. Kemudian berdasarkan nomor urut porsi tahun 2023 atau urut porsi normal sebanyak 400 jamaah. Sedangkan untuk prioritas lansia, Pandeglang mendapatkan kuota sebanyak 100 jamaah. Dari total jumlah prioritas lansia, kurang lebih 470 orang seprovinsi Banten. Dan untuk kuota cadangan, Pandeglang mendapatkan kuota sebanyak 74 jamaah. Sehingga jumlah keseluruhan kuota haji untuk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.253 orang jamaah. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kembali salurkan bantuan sebesar 20 juta rupiah bagi 3 warga yang rumahnya roboh diterjang angin kencang disertai hujan deras yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketiga rumah warga yang roboh tersebut, 2 diantaranya di Kelurahan Samangraya dan 1 berada di Kelurahan Kubangsari. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kembali salurkan bantuan sebesar 20 juta bagi 3 warga yang rumahnya roboh diterjang angin kencang disertai hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketiga rumah warga yang roboh tersebut itu 2 di Kelurahan Samangraya dan 1 berada di Kelurahan Kubangsari. Ketua Basnas Kota Cilegon Taufik Ubaidillah mengatakan, ketiga rumah yang kami berikan bantuan tersebut berada di 2 kelurahan. Kondisi rumah tersebut layak untuk dibantu. Taufik juga menyampaikan bantuan tersebut sebesar 20 juta per rumah.
Ia menegaskan bantuan stimulan tersebut tanpa potongan dan ia meminta kepada para penerima manfaat untuk segera merehab rumahnya dengan berkoordinasi dengan aparat setempat, baik pihak kelurahan dan ketua RT. Sementara itu, Siti Sanawiyah, warga penerima manfaat, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon melalui Basnas yang telah memberikan bantuan. Ia mengaku akan mempergunakan bantuan ini dengan maksimal. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan akan merelokasi kabel fiber optik yang mengganggu estetika kota. Ada 3 titik yang menjadi sasaran relokasi, yaitu ruas Jalan Raya Ciater Serpong, Jalan Benda Raya, dan Jalan Parakan di wilayah Pamulang. Berikut laporan Bunga Alisha dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana merelokasi terhadap kabel internet yang mengganggu estetika kota. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan sudah mengadakan rapat mengenai relokasi kabel fiber optik bersama para pengusaha kabel fiber optik tersebut. Dalam rapat tersebut membahas soal 3 lokasi ruas jalan yang menjadi sasaran eksekusi relokasi fiber optik, yakni di ruas Jalan Raya Ciater Serpong, Jalan Benda Raya, dan Jalan Parakan di wilayah Pamulang. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menerangkan, relokasi kabel fiber optik itu akan dilakukan dengan teknik kabel ditanam di dalam tanah. Benyamin mengungkapkan, proyek tanam kabel fiber optik itu nantinya melalui pihak ketiga sebagai investor dan pengelola. Hal itu dilakukan lantaran biaya program ducting kabel fiber optik cukup menguras APBD. Mengenai investor tersebut, Benyamin menyebutkan akan dipilih melalui sistem lelang dan menyatakan tak ada mekanisme khusus. Yang terpenting mengikuti aturan pada mekanisme lelang. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Serang akan segera melaksanakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sistem kerja instansi pemerintah dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Hal itu terungkap pada sosialisasi sistem dan mekanisme kerja pada perangkat daerah Kabupaten Serang hari Selasa yang lalu. Berikut laporan Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun ini akan segera melaksanakan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja instansi pemerintah dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Hal itu terungkap pada sosialisasi sistem dan mekanisme kerja pada perangkat daerah Kabupaten Serang di Aula Kiai Haji Syamun pada Selasa 28 Maret 2023. Sosialisasi yang digelar bagian organisasi dibuka oleh Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa, turut hadir asisten daerah 3 bidang administrasi umum Ida Nuraida, Asda 1 bidang administrasi pemerintahan dan Kesra Nanang Supriyatna, dan para kepala organisasi perangkat daerah dan kabag organisasi Raden Lukman di Sekda Kabupaten Serang. Sedangkan selaku narasumber analis kepegawaian ahli muda di Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Ranto Bernat dan Kasubdit Wilayah 2 Dit Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri Rozi Beni. Analisis kepegawaian ahli muda Dit Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Ranto Bernat mengatakan bahwa sosialisasi saat ini tentang pelaksanaan sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Serang, di mana memang dari amanah Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang mekanisme kerja diharapkan Pemda mulai melaksanakan di awal tahun 2023 ini. Oleh karenanya bagian organisasi dan Asda 3 Sekda Kabupaten Serang mengadakan pertemuan dengan para kepala OPD supaya mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang sistem kerja. Karenanya setelah sosialisasi yang dilaksanakan saat ini, tindak lanjutnya akan dituangkan dalam peraturan Bupati atau Perbub Serang tentang sistem kerja. Ranto berharap sebelum diterbitkannya atau diterapkannya Perbub tersebut, para kepala OPD, pejabat pemilik kinerja ini sudah lebih dulu memahami kira-kira apa yang akan dilakukan, baik rencananya, strateginya yang akan dibuat untuk melaksanakan dari fungsi tersebut. Ranto Bernat menambahkan yang lebih ditekankan dalam sosialisasi tersebut yakni pencapaian kinerja dari masing-masing OPD sesuai dengan visi misi dari Bupati Serang sehingga apa yang menjadi target kepala daerah tersebut bisa cepat tercapai.
Sementara Asda 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Serang Ida Nuraida mengaku bahwa pihaknya dan para kepala OPD di lingkungan Pemkat Serang mendapatkan pencerahan dan wawasan baru tentang bagaimana perubahan dari hasil penyetaraan jabatan fungsional atau JAFUNG, di mana mekanisme kerja yang baru ini bisa terjadi kolaborasi dalam sistem, tidak hanya main di bidangnya masing-masing. Lebih jelasnya Ida menyebutkan siapa saja bisa melakukan apa saja sesuai dengan potensi, kewenangan, kompetensinya. Kemudian dipilih oleh ketua tim sehingga akan banyak tim-tim kerja terutama yang ada lintas bidang. Lintas OPD ini namanya cross-cutting, adalah penjabaran dari instansi atau OPD mana saja yang bekerja sama dengan OPD dalam pelaksanaan program kerjanya. Jadi membentuk tim-tim kerja yang untuk menggolkan yang menjadi target pimpinan daerah. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.